Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para petani sekalian, kali ini saya mendapatkan pertanyaan dari petani kelapa. Jadi, lokasi gambar tersebut adalah di Sukabumi, Jawa Barat. Jadi, Sukabumi di dekat pantai selatan yang MDPL-nya rendah itu banyak sebagai penghasil kelapa. Dan itu banyak dijual untuk di daerah Jakarta juga diambil degannya. Ini petani kelapa yang menanam kondisinya sebelah kanan saya ini yang ujung. Pertanyaannya, Pak, ini saya nanam kelapa, ngakunya kelapa hibrida. Kok belum berbuah, udah lama ini, sekitar 5 tahun lebih, belum ada yang berbuah. Ini masalahnya apa? Gitu. Kemudian saya juga mempunyai lahan lain ini yang di belakang saya persis ini. Mohon saran mau saya tanami kelapa jenis apa? Nah, jenis apa? Tapi saya tidak tahu beli bibitnya. Nah, gitu. Jadi pemirsa menjawab pertanyaan ini. Eh, Kalau saya melihat, kalau dari pengakuan, kalau dilihat hibrida kok nggak begitu jelas karena kan namanya hibrid ya harusnya 4 tahun sudah berbuah. Tapi kalau dari segi posturnya tanaman ini eh, nampaknya tipe dalang, tipe yang tinggi-tinggi itu, makanya 5 tahun juga belum berbuah. Nah, padahal kalau lokasinya ini dari segi MDPL pasti memang belum kita cek, tapi diprediksi ini daerahnya kan yang dekat pantai tadi. Ya, ini yang Sukabumi dekat ujung genteng katanya. Ya. Kemudian itu dari MDPL-nya. Dari pertumbuhannya juga relatif bagus sebenarnya. Nah, sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat di belakang-belakang sono, itu juga ada tanaman kelapa biasa yang dulunya sudah ada juga dan itu bagus-bagus tidak masalah. Oleh karena itu, kalau dari segi lahan ini tentunya tidak masalah. Memang harus dicek dulu ya tanahnya subur atau tidak, kedalamannya volumenya berapa itu perlu dicek. Kalau kurang dalam ya nanti lubang tanamnya diperbesar, tambah bahan organik. Yang menjadi masalah adalah pemilihan bibitnya yang tidak tepat. Nah, ini kan sebenarnya mau ditanam kelapa hibrida biasa untuk degan itu, tapi ya kalau salah pilih mungkin tidak tahu macam-macam kelapa, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, kalau saya melihat ini karena dimintai saran, ya kalau ya saya ganti aja karena ini udah nggak jelas gitu. Bibitnya nanti tinggi, kemudian panennya juga relatif sulit. Dan sumber bibit itu tidak jelas. Ini yang penting sumber bibitnya harus jelas. Oleh karena itu kalau saya ini ya saya ganti. Ya. Kemudian yang apalagi yang masih baru ini, yang masih kosong-kosong yang memang mau ditanami. Nah, sekarang kita yang omongkan adalah pemilihan eh, bibit kelapa yang mau ditanam. Sebenarnya tujuannya untuk apa dan ketersediaan modal, ya kan? Ya kalau ada ditanami kelapa kopior sangat bagus. Nah, jadi nanti jarak tanamnya diperpendek 7x7, sehingga populasi tanamannya sudah lumayan banyak. Ya, menurut informasi ini beberapa tempat ini kira-kira 1 hektar lebih. Ya, lumayan bisa menanam kalau kelapa kopior bisa kalau total bisa sekitar 200-an. Ya. Kenapa kelapa kopior? Nah, kalau ini nilai ekonominya tinggi, nilai ekonominya tinggi. Hmm. Jadi satu lundu yang kecil aja 25.000. Kalau 200 tanaman, kalau sudah umur 4 tahun panen terus, sekali panen 10 sampai 15. Udah ngitungnya 10 aja, ya kan.
10 tiap bulan, ya kan. Satu tanaman kali 200 kali 25.000. Itu yang kecil, udah berapa? Lumayan, ya kan. Memang modalnya agak banyak sedikit, ya, karena bibitnya kan sekitar 1 jutaan. Kemudian pilihan yang lain kamu bisa ditanam kelapa pandan wangi. Ya, pandan wangi termasuk genjah juga, cepat berbuah juga. Ini kan Bapak ini yang menanyakan ini kan udah ditunggu-tunggu nggak berbuah-buah itu karena nanamnya bukan yang genjah. Ya, lebih ke dalam. Kalau genjah kan nanti 2,5 tahun atau 3 tahun udah mulai belajar berbunga, sudah berbunga. Ya, itu pilihannya. Nah, kalau saya yang menyarankan yang genjah-genjah, ya karena cepat berbuah. Ya. Kalau tujuannya untuk yang mempunyai nilai lebih tadi ya, tadi kelapa pandan wangi. Pilihan ketiga mungkin gejah entok Kebumen yang agak besar-besar itu kan untuk jual degan juga lumayan tidak masalah. Ya modalnya sedikit, memang nanti hasil jualnya relatif relatif rendah, tetapi ya itu kan tanaman unggul, buahnya besar-besar bagus begitu. Dan gijah cepat berbuah. Itu ya Bapak Ibu yang menanyakan ini, mungkin yang lain menonton bisa juga berkomentar juga ini sini. Jadi ini masalahnya kuncinya nanti di bibitnya. Ya pilihan pertama kelapa kopior, yang kultur embrio ya. Yang kedua kelapa pandan wangi, yang ketiga genjah entok kebumen. Ini yang saya sarankan. Nah, kemudian termasuk yang kosong-kosong ini. Nah, jadi nanam kelapa itu kelebihannya itu ada 3. Yang utama tadi setiap bulan panen terus tergantung masalah harga, ya kan? Nah, setiap bulan panen karena umur 11 bulan atau 12 bulan panen gitu. Dan perawatannya relatif eh, sedikit, ya relatif sedikit. Yang ketiga adalah bisa ditumpang sarikan. Jadi di bawah-bawahnya ini silakan mau nanam cabai, mau nanam yang lain-lain. Justru ini kelebihannya. Nah, bisa ditanami jagung. Kalau di Lampung biasanya tanami jagung dan lain sebagainya. Pak, jadi biayanya banyak, ya itu Bapak cari sponsor lah kalau memang modalnya nggak ada, kerjasama yang mau menanam. Ya, zamannya sekarang zaman kerjasama. Ada yang tahu bibitnya, mempunyai modal, tapi nggak punya tanah, ya kan? Ya, Bapak ini punya tanah, tinggal pemilihan bibitnya. Kalau itulah kalau modalnya kesulitan, harus kerjasama. Gitu. Nah, nanti di budidayanya harus diperhatikan ya nanti. Yang penting adalah hama penyakit. Ya, hamanya kumbang janur, brontispa yang kering-kering. Kemudian ada hama orites, kumbang badak. Ya. Nah, tapi itu jangan khawatir, bisa dikendalikan. Terima kasih pemirsa, para petani semua, ini khususnya petani kelapa ya, atas perhatiannya. Kelapa tetap jaya di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.